Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kertas, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini Kamis 21 Januari 2021, kita kedatangan pemantik yang luar biasa. Ini ada Pak Usman Amadin SEMM. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi ya. Ya, Pak Usman Amadin SEMM, beliau adalah seorang pembina Karang Taruna Metro Utara, betul ya Pak ya? ya betul. Nah, podcast kita kali ini akan membahas bagaimana peran pembina serta apa saja kewenangan pembina dalam pergerakan Karang Taruna. Bagaimana dinamika pasang surutnya gerakan yang muncul dari pemuda ini, tak elak harus ada pihak-pihak yang mampu memahami keemosian pemuda. Oke, langsung saja ya, di depan kita udah ada Pak Usman selaku pembina Karang Taruna Metro Utara. Boleh Bapak mungkin memperkenalkan diri untuk sahabat Karta maupun warga Kota Metro. Mungkin ada yang belum tahu nih siapa nih Ya. Pak Usman. Baik, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani. Hani. Kami hadir di sini tentunya sebagai silaturahmi ya di kawan-kawan dari Karang Taruna Kota Metro ini. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu untuk kawan-kawan Karang Taruna yang ada di Kota Metro serta kawan-kawan pembina. Salam keamanan Karang Taruna. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian Karang Taruna di Kota Metro selalu sehat, selalu diberi kebaikan, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Hani, saya dipanggil ke sini. Masalah apa nih? Masalah Karang Taruna ya. Iya. Ya barangkali saya bisa memberikan informasi ya bagi pengalaman lah ya, Mbak. Ya, saya bukan guru pakar. Saya kebetulan pembina Karang Taruna di Metro Utara ini sudah berjalan 4 tahun. Kurang 4 tahun sebagai camat Metro Utara. Dan saya tadi udah dikenalkan ya, Mbak Ani ya. Mana Madin ya, mungkin kawan-kawan udah Nggak asing familiar, ya. nggak asing lah ya. Untuk warga Metro Utara mungkin nggak asing ya. Insya Allah untuk warga Metro juga, bagi kawan-kawan Karang Taruna dan pembina ya, baik pembina tingkat kelurahan maupun pembina tingkat. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Bapak Usman. Beliau adalah seorang camat dari Metro Utara sekaligus pembina Karang Taruna Metro Utara. Oke, langsung saja. Tema kita kan tentang peran pembina dalam pergerakan Karang Taruna. Ya. Oke, yang saya tanyakan, seberapa penting sih Pak peran pembina dalam pergerakan Karang Taruna? Ya, baik Mahani. Jadi kita sedikit kembali ke belakang dulu, bahwa kalau kita bicara masalah Karang Taruna kan banyak strukturnya. Terakhir beberapa regulasi yang telah berubah. Regulasi terakhir adalah keputusan Menteri Sosial Indonesia nomor 25 tahun 2019. Di dalam aturan tersebut ada beberapa kelembagaan, itu selain kelembagaan Karang Taruna juga mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa dan kelurahan ada pembina. Pembina ini Mbak Ani, kalau kita lihat ada 4 struktur, ada 4 lembaga pembina. Yang pertama pembina utama. Utama itu dari provinsi ya Pak ya? Pembina utama itu adalah presiden. Presiden Republik Indonesia, pembina utama. Kemudian ada pembina umum namanya. Pembina umum ini siapa? Pembina umum ini kalau di pusat adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau di provinsi itu adalah gubernur. Kalau di kabupaten kota itu wali kota atau bupati. Kalau di kecamatan itu adalah camat, lurah, desa, lurah. Yang ketiga ada pembina fungsional. Jadi sebelum saya masuk kepada perannya seperti apa, saya cerita dulu masalah pembinanya dulu. Ini strukturin dulu Mahani ya. Kita paham dulu ini. Iya, betul. Pembina fungsional itu kalau di pusat itu Menteri Sosial. Kemudian kalau di provinsi adalah Kadis Sosial provinsi, di kabupaten kota Kadis Sosial kabupaten kota, dan kalau di kecamatan itu adalah Kasih Kesra atau Kasih Sosial di kecamatan. Nah, pembina fungsional ini batasnya. Kemudian ada lagi terakhir adalah pembina teknis. Apa sih pembina teknis itu kan gitu kira-kira Mbak Ani ya. Nah, pembina teknis ini adalah pembina yang menangani masalah kegiatan teknis.
apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Siapakah pembina ini? Pembina ini adalah kalau dari pusat itu adalah menteri sosial, seperti daerah, adik sosial, kemudian di kabupaten kota atau adik sosial juga, kecamatan tuh Kasih kasih Desra. Nah, siapa? Bukan itu saja pembina teknis ini. Inilah tugasnya adalah mengkoordinasikan kepada instansi terkait yang akan membantu Karang Taruna yang ada kaitannya terkait dengan kegiatan gitu. Itu ada 4 itu pembina yang ada di dalam aturan Karang Taruna ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana sih peran pembina? Ya, peran. Nah, kan gitu kira-kira Mani ya. Betul. Ini panjang ceritanya kan. Yeah. Kalau kita cerita masalah peran, peran ini kan siogjanya memang peran pembina ini sangat penting ya, penting ya di dalam Karang Taruna. Karena Karang Taruna kita tahu bahwa tumbuh dari masyarakat yang barangkali tidak semuanya paham terkait Karang Taruna kebudayaan. Karena itu Karang Taruna ini betul-betul sebagai organisasi anak emasnya pemerintah, langsung di bawah pemerintah. Nah, karena itu pemerintah ada hadir dengan Karang Taruna. Pembinanya dari presiden sampai ke kepala desa atau lurah. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan Karang Taruna ini banyak kendala yang salah satunya karena mereka tidak tahu arahnya mau kemana sih Karang Taruna ini, kemudian berbuat apa, kemudian seperti apa sih bisa hadir tengah-tengah masyarakat. Pembina akan hadir dengan kehadiran pembina ini akan memberikan masukan-masukan sebagai mediasi antara Karang Taruna tingkat desa kelurahan sampai ke tingkat ketika memang di pembina tidak ada tidak ada action, tidak dilibatkan secara utuh kepada Karang Taruna, Karang Taruna kita di Republik ini ya kalau bahasa saya mati suri sekarang ini kan. Nah inilah yang harus kita pastikan. Salah satu peran yang paling pokok pembina ini punya kemampuan, selain kemampuan dari sisi pengetahuan kemampuan dari intervensi bagian dari pemerintah dan kemampuan di dalam buat program-program yang nantinya akan jadi peran intinya pembina itu memberikan dukungan seperti itu ya Pak ya? Atau ya makanya kalau di pusat presiden kan sebagai pembina utama dia mempunyai persetujuan jadi ketika dibawa negara dan tidak begitu juga di sana ke provinsi langsung gubernur di bawahnya masyarakat sosial kota kecamatan. Bagaimana sih alurnya pembinaan ini? Disampaikan ada empat alur tadi. Ya. Kalau pembina umum itu biasanya karena jabatan saya gubernur, bupati, camat sampai dengan lurah. Nah berjenjang ini kalau gubernur ke pembinaan pada bupati, wali kota kepada camat. Nah personal kita punya secara personal ya jenisnya dinas maupun pada kecamatan itu kan. Nah komunikasi ini harus berjalan dengan baik, koordinasi harus berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan dengan baik maka Karang Taruna hilang. Hanya terutama di desa di kelurahan akan kehilangan arah. Nah dengan kehilangan arah ini sehingga Karang Taruna bingung berbuat. Hadirlah peran pembina gitu. Siogjanya pembina ini harus mampu bagaimana mengajak kawan-kawan Karang Taruna ini membuat satu program yang baik untuk terutama untuk kemajuan kalangan pemuda di daerah masing-masing gitu ya. Pemudanya mengantisipasi sekarang kita tahu bahwa dengan zaman sekarang canggih ya kita
di sini. Mereka harus buat inovasi, buat lapangan kerja yang baru, kemudian kita dengan masyarakat yang lain, sehingga pemudanya kita. Oh, gitu ya, Pak. Oke, tadi yang sudah Bapak jelaskan, berarti camat itu sudah otomatis menjadi pembina Karang Taruna, gitu ya, Pak ya? Kecamatan. Ya, Pak, betul. misalkan Pak Camat atau Bu Camat itu sudah otomatis menjadi pembina Karang Taruna, begitu, Betul, Pak? betul, otomatis. Bagaimana dengan camat yang backgroundnya itu tidak dulunya mungkin tidak mengikut Karang Taruna gitu? Itu bagaimana, Pak? Mungkin ada yang belum ngerti gitu kan? Makasih Mbak Hani. Tapi kita nggak nyindir orang lain ya Mbak Hani ya. Santai aja, kita nggak nyindir orang yang tidak ya. Jadi begini, inilah seorang pembina, mau tidak mau karena ini karena jabatan, ya kita harus menjadi terkait dengan Karang Taruna. Sederhana saja sih Mbak Hani. Kita tidak paham, kita kan punya aturan, punya juklak, punya jenis anggaran dasar rumah tangga itu ada. Kita nasional, kita aturan. Nah, ketika kita mempelajari itu, saya yakin kawan-kawan kalau kita melihat background, tidak semuanya background karena ini kan beda pengangkatannya kan kepala daerah, banyak prestasi dalam tetapi karena camat itu adalah pembina umum, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat dan lurah, mau tidak mau harus mereka sebagai pembina umum di Karang Taruna. Mau tidak mau kawan-kawan pembina, camat maupun lurah maupun kepala desa itu meluangkan waktu harus terjun terkait dengan pembinaan Karang Taruna. Itu harus ya, diwajibkan. Berarti wajib. Bagaimana dengan pembina yang tidak ikut terjun langsung ke dalam kegiatan Karang Taruna, bahkan mungkin ada kegiatan Karang Taruna itu tidak memfasilitasi, begitu Pak? Itu bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Memang saya perhatikan yang banyak yang seperti itu. Nah, ini kan kita ada berjenjang ya. Ketika memang di pembina Karang Taruna kelurahan atau desa tidak berjalan, ini perannya adalah pembina Karang Taruna kecamatan ya. Seorang camat, seorang pembina memberikan pembinaan kepada pembina yang ada di kelurahan atau desa. Begitu juga pembina kecamatan, pembina kabupaten kota, pembina. Gitu. Apakah itu belum berjalan? Sudah berjalan, Mbak. Semua sudah berjalan. Hanya kembali kepada faktor orangnya sendiri, individu itu. Maukah kepedulian? Jelas ya, secara umum tidak perlu barangkali kita terlalu banyak berandai-andai. Yang namanya camat, lurah, kepala desa itu mau tidak mau dia harus mampu bagaimana mengkoordinir semua bidang. Karena pemuda itu bagian daripada masyarakat. Bagian dari pembangunan. Apakah pembangunan DM-nya, kualitas manusia, kita sudah tingkatkan. Di luar Karang Taruna pun sebenarnya seorang camat lurah itu memang harus membina ya Pak. Berarti harus terjun langsung ke kelurahan. Misalkan Bapak di Metro Utara seperti itu kan ada beberapa kelurahan, baik itu Purwosari, Purwoasri, Karangrejo. Nah, misalkan ada sebagian yang belum Karang Taruna itu tidak bangkit gitu. Nah, upaya apa yang Bapak bisa lakukan untuk membangkitkan Karang Taruna di kelurahan tersebut? Nah, jadi begini Mbak Hani. Kadangkala memang kalau kita tidak paham dulu dengan aturan, memang kadang-kadang susah ya untuk membina. Kita kembali lagi kepada aturan dulu, bahwa anggota Karang Taruna itu siapa sih? Anggota Karang Taruna itu sistemnya pasif ya, kan gitu kira-kira kan. Umur 13 tahun sampai dengan 45 tahun itu adalah sebagai anggota Karang Taruna yang pasif, tetapi dia masuk sebagai pemuda Karang Taruna. Itulah uniknya Karang Taruna. Saya sangat tertarik sekali dengan Karang Taruna karena unik. Dia satu independen, kedua semua unsur, semua kelompok itu bisa masuk pada Karang Taruna. Dia tidak berpikir masalah kelompok ini, kelompok itu. Pemuda-pemudi umur 13 sampai 45 tahun sebagai anggota Karang Taruna. Kalau kepengurusan ada batasnya 17 tahun ke atas. Kenapa saya sampaikan ini? Kok nggak aktif sih? Seperti apa sih peran pembina kalau di kelurahan itu nggak aktif? Saya sampaikan tadi, inilah bahwa pembina di kelurahan harus mengajak
Jadi itu adalah rakyat mereka, itu adalah masyarakat mereka, itu adalah anak-anak mereka, harus diajak. Karena pengurus Karang Taruna yang sekarang ini sebagian besar kadangkala ya masih banyak keterbatasan kemampuan di dalam merekrutmen, mengajak, gitu kan, mengajak kawan-kawannya, pemuda-pemudi untuk bersama-sama. Kemudian bagaimana mereka membuat satu usaha, bagaimana mereka membuat inovasi, bagaimana mereka menggerakkan pemuda di bidang gotong royong dan lain sebagainya. Nah, ini peran pembina. Makanya saya mengajak kawan-kawan pembina, ya tolong dong belajar dulu kita terkait dengan Karang Taruna itu dulu, baru kita bisa membina. Kalau kita tidak paham tentang Karang Taruna, bagaimana kita membina? Kan gitu Mahani. Saya akan membina satu kelompok, industri katakanlah masalah keripik pisang ini contoh. Tapi saya nggak ngerti keripik pisang itu apa, kan tidak akan mampu saya. Saya belajar dulu keripik pisang itu apa sih, dari mana sih, pisangnya saya tidak bina. Nah itulah saya mengajak kawan-kawan. Alhamdulillah kita juga ya untuk di Metro Utara, saya dengan kawan-kawan pembina di kelurahan, terus kita secara aktif melakukan koordinasi dengan. Mungkin saya tanyakan di kelurahan nih Pak. Sebenarnya Karang Taruna itu kan anggarannya bisa didapatkan dari anggaran dari kelurahan. Nah, bagaimana dengan lurah yang tidak memberikan sedikit anggaran untuk Karang Taruna itu bagaimana Pak? Kasih. Ini kayaknya sudah nyepak-nyepak terkait dengan bukan peran lagi ini kayaknya kan, tapi peran salah satu terkait dengan kebutuhan juga sebenarnya Pak. Tapi betul Mbak Hani, itu memang seharusnya seperti itu. Karena keterbatasan kantoran tadi bukan keterbatasan pengetahuan saja, tapi keterbatasan sisi pendanaan. Proses apapun tanpa dibantu dengan dana, barangkali support dana agak sulit berjalannya Mbak Hani ya. Nah, kita tahu bahwa sumber dana Karang Taruna itu ada 3. Yang pertama sumber dana dari APBN, anggaran pusat. Yang kedua APBD, dan yang ketiga sumbangan yang tidak mengikat. Sumbangan umum yang tidak mengikat. Salah satu tadi barangkali Mbak Hani akan menyinggung karena sekarang kan di kelurahan ada dana ya Mbak Hani ya. Di desa ada dana juga ya. Sebenarnya kan lurah itu bisa memberikan dana untuk mungkin di PKK ada dana, di LSM ada disisikan dana. Kenapa di Karang Taruna ini seperti kita ketahui pendanaannya itu kayaknya nggak ada, apa mungkin lurah itu berpikir pemuda tuh nggak berjalan, jadi nanti aja lah dana untuk mereka gitu. Itu gimana? Saat ini sebenarnya ya sangat mudah sih sebenarnya kalau pembina ini ingin betul-betul punya greget ya terhadap Karang Taruna. Mbak Ani udah menyindir bahwa kenapa sih kelurahan itu tidak pernah mau mendorong menyusun-nyusunkan itu. Sementara di desa sekarang ada dana IDD ya. Nah, kemudian di kelurahan karena dana kelurahan juga. Nah, siogjanya ini memang saya selaku pembina kecamatan bersama kawan-kawan di kelurahan ini sudah terus mendorong. Karena dana kelurahan sekarang ini yang dipegang oleh Pak Rut itu bisa dari kita. Nah, persoalan tadi Mbak Hani, saya ini kan katakanlah karena itu dana kelurahan kewenangannya Pak Lurah. Saya hanya bisa mendorong. Selama memang kita tidak punya keinginan, tidak punya niat untuk mendorong para pemuda ini supaya menjadi pemuda yang tangguh, seperti ini. Padahal dana kesempatannya ada. Sama Ani, dana PKK ada, dan lain-lain. Nah, Karang Taruna, kenapa Karang Taruna jadi anak? Saya sedih Mbak Hani. Dianaktirikan gitu. Saya sangat sedih Mbak Hani melihat Karang Taruna saat ini, karena saya barangkali hidup di Karang Taruna zaman dulu ya Mbak Hani. Saya sedih melihat ini. Saya terpanggil, oleh karena itu segala bentuk kegiatan Karang Taruna, segala bentuk aktivitas yang mereka lakukan, termasuk kawan-kawan, adik-adik saya, anak-anak saya Karang Taruna yang baru sekarang muncul, ketika mereka konsultasi dengan saya sangat tertarik. Bahkan saya luangkan waktu sepenuhnya. Bahkan kadang-kala Mbak Hani, dinas pun saya tinggalkan, saya wakilkan. Tetapi kalau untuk Karang Taruna, saya utamakan betul saya untuk pemuda ini. Karena generasi akan datang ada tangan pemuda. Iya, betul. Ya. Jadi bagaimana Bu? Jadi Bapak harus selaku pembina nih tahu nih di kelurahannya tidak istilahnya mensupport dana untuk Karang Taruna. Mungkin Bapak bisa mendorong untuk lurah itu untuk ayo loh berikan dana untuk kelurahan. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Sudah kita dorong.
saya tadi katakan persoalannya mau atau tidak kawan-kawan pembina kelurahan itu sebagai Pak Lurah mau atau tidak terpanggil atau tidak terkait pemuda ini. Kalau mereka tidak mau, tidak terpanggil dan mereka kurang peduli, ya, karena salah satu barometer keberhasilan seorang lurah dan kepala desa bukan saja pembangunan fisik, bukan saja pembangunan orang-orang yang tua saja, tapi dari si muda itu lebih pokok juga. Karena ini loh, ini adalah sebagai bibit yang unggul ya generasi muda sekarang ini. Tanpa generasi muda, maka bangsa ini saya rasa sulit tetap jadi bangsa yang baik ya Mbak Ani. Seperti kata Bung Karno ya Pak ya. Berilah saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Betul, betul Mbak. Nah itu. Berarti peran pemuda di masa sekarang ini memang sungguh penting banget ya Pak ya. Seperti hari ini saya dengan Mbak Ani dengan kawan-kawan kan. Ini pemuda-pemudi kan. Apakah orang tua? Kan tidak. Tetapi inovasi ini ya saya terima kasih, saya support sekali, saya apresiasi kepada kawan-kawan Taruna Kota Metro ya melalui jajarannya yang hari ini mengundang kami di sini selaku pembina. Dan harapan saya Mbak Hani, ini bukan saya saja, mungkin kawan-kawan yang lain atau bukan kali ini aja, mungkin di waktu lain juga saya sepenuhnya Mbak Hani. Barangkali karena umur ya Mbak Hani, saya bukan pengurus sekarang, bukan nggak bisa masuk anggota lagi karena umur saya sudah lebih dari 45 Mbak Hani. Tapi jadi pembina. Ya. Kalau di Metro Utara sendiri Pak, bagaimana peran pembina dalam pergerakan Karang Taruna di Metro Utara sendiri? Ya, saya tetap melakukan itu. Kita sudah punya regulasi sebenarnya. Saya katakan tadi, dengan regulasi itu kita belajar regulasi, kita sudah mampu untuk membina. Oleh karena itu alhamdulillah untuk Metro Utara Mbak Ani, di 4 kelurahan ini berjalan Karang Taruna. Walaupun sebenarnya ya belum maksimal ya Mbak ya. Karena kita tahu memang keterbatasan segala macam tadi. Nah, di tahun ini juga saya sudah dorong kepada pembina kelurahan, tolong dong support kawan-kawan Karang Taruna yang kemarin baru ada reorganisasi, kemudian dilantik semua, tolong support dong ini. Jadi kalau Karang Taruna mulai dari jajaran pusat sampai dengan desa dan kelurahan hanya di kepengurusan Karang Taruna saja tanpa ada peran pemerintah dalam hal ini pembinanya, maka saya khawatir berjalan ya, saya agak sedikit pesimis ya. Tapi kalau peran ini kita memperankan diri semua, saya sangat optimis bahwa pemuda saat ini sebenarnya antusias. Iya, betul. Antusias sekali dengan kegiatan-kegiatan, terutama menangani masalah masa pandemi COVID. Iya, betul. Apa? Nah, di Metro Utara saya terima kasih kepada kawan-kawan kemarin kita dorong sudah memperankan diri. Salah satunya mereka memberikan diskusi terkait dengan aturan-aturan kepada masyarakat, kelompok-kelompok Karang Taruna itu, walaupun hanya memberikan sebuah masker, tapi itu sudah peran. Nah, peran kecil apapun ketika itu berbuat dengan positif, saya yakin masyarakat akan melihat itu. Jadi mulai aja dulu gitu ya Pak ya. Mulai itu dari yang kecil Mbak Ani, nggak bisa kita mulai yang besar. Tapi kalau yang kecil kita abaikan, kita tidak akan dapat yang besar. Kan gitu. Iya, begitu. Jadi luar biasa. Berarti untuk pembina-pembina di 5 kecamatan kita 5 kecamatan. Iya, 5 kecamatan ini semetro. Harus ayo lo berperan penting karena peran pembina itu sangat penting bagi Karang Taruna di kelurahan, begitu ya Pak ya? Iya, betul Mbak Hani. Jadi peran pembina kecamatan ya juga harus dong. Harus melihat. Saya bilang tadi, kalau jenjang pembina-pembina ini ada putus komunikasi, ya, maka mau diapakan anak-anak kita ini, pemuda-pemudi kita mau diapakan? Satu-satunya organisasi yang betul-betul sangat efektif di dalam turut bersama-sama pemerintah, kehidupan masyarakat, sosial, bersama-sama dengan pemerintah, satu-satunya organisasi yang paling baik adalah Karang Taruna. Ya. Nah, mungkin yang saya tanyakan gini, Bapak kan dulu memang backgroundnya Karang Taruna, begitu ya Pak ya? Kok tahu Mbak Ani? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry. Oh gitu. Oh di bocoran ya Pak Sekretaris ya. Nah yang saya tanyakan gini Pak, jikalau ada pemuda yang masih tidak pengen ikut organisasi dalam kehidupan masyarakat gitu, dia masih mementingkan diri dia gitu, nantilah saya pengen sibuk kerja, saya pengen ini, tanpa dia sadari sebenarnya organisasi juga itu penting bagi kehidupan dia gitu. Itu bagaimana Pak mengajaknya gitu kan, untuk ayo lo ikut organisasi gitu. Saya cerita dikit Mbak Hani ya. Tadi kan ada nyindir saya mantan Karang Taruna ya. Nanti tanya lagi kapan sih Karang Taruna gitu kan.
Jadi saya sejak tahun 80-an, Mbak Ani, saya tinggal di Bandar Lampung. Saya masih SMA sudah ketua Karang Taruna Kelurahan di Bandar Lampung. Tahun 84 sampai tahun 90. Kemudian saya bergabung dengan Karang Taruna Kota Madia sampai ke provinsi. Barangkali ada seorang guru saya, Mbak, kawan-kawan kenal ya, kalau Karang Taruna tidak asing, Bang Fauzi Ati. Beliau adalah guru saya dulu. Karang Taruna beberapa kali berubah nama. Kalau dulu sampai dengan tingkat kecamatan namanya FKK, Forum Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten kota, tingkat kecamatan, baru di kelurahan desa Karang Taruna. Kita pernah menghadirkan tahun 86 yang lalu, tahun 1986, di bawah senior kita Bung Fauzi, mengumpulkan ada pertemuan tingkat di Lampung. Itu saya. Kenapa saya sampaikan ini? Itu sedikit pengalaman saya, Mbak. Nah, sehingga dengan begitu hati saya jadi hati Karang Taruna nih. Makanya kalau orang Karang Taruna saya yakin punya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Karena itu adalah mutunya. Jadi ada salam kesetiakawanan. Nah, terus bagaimana sih kok masih ada yang tergerak sih pemuda ini kan gitu, Mbak ya? Masih mementingkan diri sendiri ya, gitu loh. Kok nggak mau sih? Inilah kalau kita ingin berbuat, memulai, kita tidak bisa terpaku kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri. Kecil, dari kecil. Kalau sekarang katakanlah di dalam kepemudaan di suatu kelurahan atau desa, tadi umur 13 sampai 45. 45. Tapi ternyata yang aktif cuma beberapa orang saja kan, gitu kan, pengurusnya saja. Nah, yang lainnya pengurus, mana? nah pengurusnya tidak boleh menjadi apa namanya mutung, apa istilahnya bahasanya, Mbak? Menjadi lemah ya, menjadi frustasi, mager gitu. Oh saya frustasi, pemudanya nggak mau. Nah, kalau semua berpikir seperti itu, ya nggak akan maju, nggak akan berhasil. Kita mulai dulu. Ada 4 orang, 5 orang kita mulai. Pembina masuk hadir tengah-tengah itu. Ayo kita bangkit. Saya punya pengalaman ketika memang kita mulai dengan beberapa orang, ketika kita mulai bangkit, semuanya akan datang sendiri, Mbak. Pemuda itu akan bergabung. Aku ikut dong, bergabung dong. Karena mereka ingin menunjukkan jati diri mereka. Karena remaja-remaja itu sebagian besar masih ingin menonjolkan jati diri mereka. Siapa sih saya? Kenapa kok saya nggak ikut mereka tampil di depan? Jadi masih rasa ingin tampil. Nah, inilah tugas pembina, kita support. Ayo muncul. Nah, kepengurusan yang ada berapa kelompok tadi, dengan mereka aktif, dengan mereka selalu adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, banyak pemuda-pemuda. Kemudian dari ini nanti dilihatlah sama orang tua mereka. Biasanya mereka juga akan berperan orang tuanya. Nak, daripada ngelamun keluyuran, tuh ikut pemuda-pemuda yang lain tuh kegiatan, ada pergaulan, menambah pengetahuan, Jadi gerakan kecil dulu ya, Pak ya. Nanti mungkin bisa dilihat oleh orang-orang, mungkin hatinya mau bergerak, karena mulainya itu nggak bisa dia kalau ikut Karang Taruna tuh harus dari hati ya, Pak. Betul. Tanpa ada ajakan sebenarnya gitu ya. Ya, sebenarnya itu tadi saya bilang itu. Mereka itu jati diri mereka. Makanya salah satu dulu saya Mbak, dulu waktu saya Karang Taruna memang susah menggerakkan zaman dulu. Kok nggak mau sih, banyakan malah keluyuran. Zaman dulu belum ada HP, Mbak. Tapi maaf ngomong ya, di perapatan, kumpul-kumpul main gitar yang tidak karuan, mengganggu orang malam hari kan. Nah, ini seperti apa sih? Saya masih junior sekali ketika itu. Ayo bergerak terus. Saya minta support kepada lurah ketika itu. Pak Lurah, saya dikasih dong kaos dong Karang Taruna yang murah-murah aja. Berapa katanya kan? 100 biji aja. Kemudian dari kaos ini saya munculkan mereka pakai, Mbak, kumpul. Kita opos lah katakanlah ya, Mbak ya, keliling. Mengekspos diri. Dengan pakaian yang minta dong pakaian, kalau mau ya ikut bergabung dengan kami kan gitu kan. Nah, pemuda-pemudi biasanya, Mbak, ketika mereka ada kaos kayak identitas diri. Ada identitas diri. Nah, mereka bangga di situ. Akhirnya bergabung dengan sendirinya. Ketika mereka sudah masuk, baru kita masuklah pembinaan kita. Mulai dari peningkatan pengetahuan mereka, SDM mereka, mental mereka yang selama ini kita rubah, mindset pikiran mereka.
kita berikan inovasi yang ini, kita berikan peluang-peluang seperti apa, baru kita masuklah pemerintah sini, pembinanya masuk. Apa sih yang kalian butuhkan? Oh ini. Tapi kalau kita bicara pun tidak pernah, ya susah. Jadi itu salah satu. Saya yakin bahwa ketika memang anak-anak muda, ada sekelompok anak muda, Karang Taruna itu sudah aktif melihat tampil tengah masyarakat, orang tuanya akan melihat, Mbak, apalagi anaknya katakanlah ya agak liar ya, Mbak Ani ya, maaf sekali ya. Oh, anaknya sekarang ini kan banyak masih belum inilah ya, masih ingin main segala macam. Nah, ketika orang tuanya melihat, biasanya dipanggil, Mbak. Ya, saya sendirilah. Nah, kenapa sih keluyuran, bergabung aja sama anak-anak muda itu kan positif semua itu. Kan gitu kira-kira seperti itu. Saya yakin kalau kiat-kiat ini kita lakukan, bisa berhasil. Tapi kita jangan juga kita putus asa. Kawan-kawan ini kan gregetnya kurang sih. Nah, kalau kita greget itu memang untuk mencapai satu keberhasilan pasti ada namanya perjuangan yang keras ya, Mbak ya. Nah, untuk kita kan masih dalam tengah-tengah pandemi nih Pak ya. Nah, kira-kira kegiatan yang bisa kita lakukan Pak dalam masa pandemi itu, kira-kira Bapak selaku pembina nih, apa yang Bapak bisa ajukan gitu? Untuk melihat eksisnya Karang Taruna, ada beberapa sisi. Yang pertama, sisinya bagaimana seorang pemuda itu bisa berperan di tengah-tengah masyarakat. Baru masyarakat akan menilainya menjadi baik. Baru diakui oleh para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua. Yang kedua, bagaimana mereka bisa menciptakan tenaga kerja atau menghasilkan satu income untuk dirinya, bisa berjalannya Karang Taruna. Dari sisi masyarakat, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang harus berbuat. Yang pertama, bergabung dengan kawan-kawan tim COVID tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, menggabungkan diri. Apa sih yang harus kita berikan prestasi kepada masyarakat? Kemudian, bagaimana mereka meningkatkan kebersihan di lingkungan. Ini dorong Karang Tarunanya, sama dengan LPM. Walaupun LPM itu juga bukan pembina, tapi lurah bisa mengajak selaku pembina. Pemuda sekarang ini udah malas ya Mbak ya, bersih-bersih lingkungan Mbak ya, jijik ya katanya ya. Nah, ini kita kembalikan ke setiap ciri khas bangsa Republik Indonesia ini kan adalah gotong royong, musyawarah ya. Kalau kita lakukan gotong royong musyawarah, saya yakin. Jadi masyarakatnya akan melihat, para tokoh, para orang tua akan melihat. Dengan banyaknya diakui oleh para orang tua, saya yakin orang tua banyak mendorong. Akan gampang kok nggak, kalau orang tua sudah mengakui, wah pemuda kita bagus nih, Karang Taruna nih, udah gotong royong, ada kegiatan mereka turun, ada kematian mereka ada di situ, membantu ini begitu. Saya yakin dana, ada 3 sumber dana tadi Mbak. Salah satunya adalah sumbangan masyarakat, sumbangan yang tidak mengikat, lancar Mbak. Bisa lancar, banyak donatur nanti akan muncul situ, gitu. Nah, kemudian dari sisi produktivitas ekonominya, kan mereka bisa buat kerajinan saat ini. Kalau sekarang sebagai contoh saja ya, orang lagi demam kembang ya Mbak ya. Kenapa sih mereka tidak mencoba membuat satu bibit, atau mereka mencoba inovasi yang lain yang tidak kumpul-kumpul masa pandemi COVID ini. Ya, mereka bisa di rumah masing-masing, mungkin hasil kerajinan apa. Kalau kita lihat di daerah luar itu, dari sampah plastik pun bisa dibuat ini ya Mbak, dibuat apa namanya, inovasi ya inovasi ya, tas, dompet segala macam. Nah, kenapa ini tidak dorong? Ini peran pembina. Gitu ya Pak ya. Berarti di masa pandemi ini bukan halangan untuk kita untuk diam saja, tetapi tetap bergerak dengan menggunakan dengan menerapkan protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Seharusnya seperti itu. Justru saya mengajak kawan-kawan, kita selaku orang-orang yang mempunyai peran di tengah-tengah masyarakat, baik pemerintah maupun organisasi apapun, jangan justru kita menjadi kendala di pandemi COVID, mengajak memberitahu masyarakat bahwa dengan COVID ini kita tidak bisa bergerak. Justru kita mengajak masyarakat itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat, kita tidak boleh terlena oleh COVID ini, tapi kita tetap berjalan, kita mau hidup kok. Bagaimana caranya? Barangkali kita teknis kita bekerja. Kalau tadinya kita mungkin kumpul-kumpul, kita bisa kasih cara. Ya, kalau seperti pabrik, katakanlah home industry, yang tadinya mereka kumpul-kumpul bisa kasih cara, bisa ruangan yang berbeda, tetapi produknya kan sama Mbak. Produk. Jadi harus bergerak
mulai dari kita gitu Betul, ya Pak ya. betul. Gitu. Ya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, Ya. harapan Bapak sendiri selaku pembina Karang Taruna untuk pemuda-pemudi di Kota Metro ini seperti apa Pak? Ya. Saya terima kasih. Saya berpesan kepada kawan-kawan. Yang pertama dari sisi pembina. Ayo dong kita pembina ini kita ajak dong, kita dekati, kita hadir di tengah-tengah kawan-kawan kita pengurus pemuda-pemudi untuk memberikan support kepada kawan-kawan supaya pemuda-pemudi ini bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Kepada kawan-kawan Karang Taruna Pemuda, ya tentunya bergabung dong dengan Karang Taruna. Nggak rugi kok kalau ya nggak rugi kok. Betul. Kemudian ya tingkatkan dong prestasinya. Hilangkan waktu kita, jangan kita buang-buang waktu yang tidak karuan. Kita menempatkan waktu itu sebaik mungkin. Waktu ini mahal, ilmu mahal. Waktu kelewat 1 jam pun kita tidak manfaatkan, diri kita tidak ada harganya, tidak ada artinya. Nah oleh karena itu pemuda, ayo kita bergabung. Yakin saja kok, tidak mengganggu aktivitas yang sekolah, bisa sekolah. Setelah pulang sekolah kita bisa beraktivitas bergabung dengan kawan-kawan Karang Taruna. Yang kuliah juga seperti itu. Yang bekerja juga bisa, tanpa kita berbuat dari diri kita masing-masing. Kalau semuanya mengatakan bahwa saya malas, maka tidak akan maju bangsa ini. Pemuda-pemuda itu mengarahkan kemana? Tetapi saya terima kasih kepada kawan-kawan, adik-adik saya Karang Taruna, baik di Metro Utara maupun di Kota Metro ini, yang terus bangkit, tidak pernah putus asa, terus semangat di dalam mengembangkan persatuan pemuda-pemuda yang ada sekarang ini melalui organisasi kita Karang Taruna. Mudah-mudahan Karang Taruna Kota Metro ini bangkit dan maju di bawah kepemimpinan Bapak Weli Adiwantra, CTP MS. Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan harapan dan masukannya bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya, keberkahannya begitu Bapak ya. Terima kasih untuk Pak Usman Ahmadin, SEME yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Karang Taruna di Sekretariat Karang Taruna Kota. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.